pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz, kami lagi berhenti merokok tu berulang lah balik. Nanti kok masuk surga kami Ustaz, lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad, ndaknya kecil ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fusilat. Apa bunyi surah itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan. Apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok itu apa? Harus kena rokok aja. Tidak ada api di rokok. Ya kan? Kecil orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang. Pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang Pak masuk surga. Itu rokok tidak ada. Arantilah saja gini. Lain terang ada Pak tu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok tidak ada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Sadaqallahul azim. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah, dan berilah aku kemampuan kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang lain sesudah aku. Fasakharna lahu riha, maka diberilah dia kemampuan oleh Allah kemana dia akan pergi kendaraannya angin. Dan kemudian syaitan diperintahnya menyelam ke lautan mengambil intan dan mutiara. Wasyayatina kulla banna'i wa ghawas wa akharina muqarranina fil asfad. Setan dan iblis yang pemalas dibelenggunya di belakang dapur. Kalau ini tidak saya terangkan, kira-kira apa maksudnya ayat yang saya bacakan ini? Sudah ada enggak ibu yang tahu? Saya ulang artinya ya. Ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Berilah aku kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh orang sesudah aku. Dan kemana pergi dia setelah berdoa ini dijinakkan oleh Allah angin untuk jadi kendaraannya. Dan setan-setan diperintahnya menyelam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara membangun negerinya. Setan-setan yang tidak disiplin diikatnya, dibelenggunya di dapur. Kira-kira siapa yang punya kemampuan begini? Ini orang membaca Quran. Ternyata itu Nabi Sulaiman. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, sebulan lagi itu akan dipilih oleh Allah melalui tangan kita dengan mencoblos tanda gambar. Itu yang akan menjadi raja di negeri kita ini 5 tahun ke depan. Pertanyaan saya kepada kita yang akan memilih, kira-kira raja dari zaman kini lain mungkin serupa Nabi Sulaiman dah. Kamapai kendaraannya angin. Kalau raja kini suka makan angin, raun ke sinan, raun kemari. Tu buat SPJ, etong biaya perjalanan. Maka keluarlah biaya
negara. Itu seluruh dunia cuy itu. Indak negari awak saja. Jadi Nabi Sulaiman kok dapatlah rajo mode itu kini itu banyak terhemat biaya negara. Banyak terhemat. Karena apa? Kalau dia pergi dengan angin, perlu ndak BBM? Pertalit, pertama, aftur. Enggak. Ya kan? Dia tidak menganggarkan biaya untuk membangun negerinya. Dan tidak berhutang ke Cina. Ya kan? Nyo suruh setan jo iblis menyalam ke dalam laut untuk mengambil intan mutiara. Jadi artinya raja yang seperti ini tidak akan ada sampai hari kiamat. Sekarang rajo mengabik setan serupa Nabi Sulaiman tadi terangkan. Kalau indah menggeliang pak, ndak manggu ada. Kiro-kiro ada ndak rajo di dunia masuk kini nan bisa mengabik setan. Indah. Nan kapa angguan rajo di kabik setan atau mangguan. Jadi kalau raja diikat oleh setan itu banyak, sehingga yang didengarkannya bisikan setan. Dia rampas harta rakyat, dia susun undang-undang yang merugikan buruh, ya kan? Ditangkapnya ustad-ustad sudah mengaji. Ada enggak di zaman kini korajo nama itu? Nah, ini bapak-bapak ibu. Dan dijebloskan ustad itu ke dalam penjara. Ya kan? Jadi di zaman kini seluruh dunia rajo nan banyak suko makan angin. Ya kan? Indak mengendalikan angin. Jadi kita doakan walaupun tak pas serupa Nabi Sulaiman untuk memilih rajo besok saindak-indaknya inyo santun kawak nan menjadi rakyat biasa kok. Amin. Mamang ko amin nabi baca. Amin tu kan untuk meminta ke Allah supaya doa kita makbul. Tidak bisa ditukar-tukar jangan lain. Setelah kita mulai dengan doa penutupnya amin. Rupa paknya sesuai di Allah sadonya. Nan mulai mendaftar dulu amin. Nan dapat nomor 1 amin. Nan kemana besok? Ya kan? Tapi lain kemungkin serupa Nabi Sulaiman? Tidak. Jadi yang seperti Nabi itu santunnya raja tidak ada. Tapi minimal bapak-bapak rajo itu punya IT. Apa tuh IT? I itu iman. T takwa. Ada ibu-ibu jamaah masjid apa namanya kan? Masjid Imam Bonjol, ya Allah. Ya kan? Yang menulis nama pahlawan untuk masjid bukan orang Sumatera Barat, tapi orang yang tinggal di Pekanbaru, walaupun asalnya ada sebagian dari Keciambo. Kok jalan Imam Bonjol tadi? Kira namu musaji ke mana Imam? Agar kita jangan lupa siapa pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kalau di Aceh siapa? Di Jawa siapa? Di Sumatera Barat siapa? Di Telatang Kamang siapa? Nah, kita harus mengenang jasa pahlawan. Ibu, Tuanku Imam Bonjol tu kalau ibu calik kan ada fotonya. Pakaiannya jubah dulu. Baju gamis tu pakai sorban. Senjatanya apa? Pedang. Kendaraannya kuda. Jadi rata-rata pahlawan nasional di zaman dulu itu ndak takut coba dia Belanda. Senjatanya padang, kendaraannya kudo. Iya kan? Dan dia naik kuda itu jumplitan sama dengan reklame rokok Marlboro itu.
Nah, walaupun mereka berjauhan, tidak ada telepon, tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada komputer, tidak ada laptop, tapi mereka bisa berkomunikasi. Tengku Umar dari Aceh, Imam Bonjol di Sumatera Barat, mereka bisa berkomunikasi. Tuanku Tambusai di Riau. Hanya itu komunikasinya. Ya kan? Hanya masukan di Allah suara bisikan kawannya tu dari jauh. Kenapa orang itu seperti itu? Hatinya bersih, Pak. Awak mungkin tak bisa itu gini dek banyak maliang piti covid. Orang tak mati covid di covid aja. Orang banyak dosa tu. Iya kan? Kalau ada lo orang gaya orang di rumah sakit meninggal, amu mengecek covid dapat pitih nyo bagi pitih je orang nan menyuruh mengecek engkau. Kejadianlah orang kau di akhirat nanti. Jadi hati kita telah banyak tertutup dengan dosa, maka kita tidak bisa berkomunikasi secara makrifat itu lagi. Ya kan? Nah ini. Itulah tuanku Imam Bonjol. Rupa disiko nyoya dia orang nama Musa. Sia dulu dan menyarankan, dan siapa yang menyetujui itu namanya sampai kini mudah-mudahan masuk surga orang. Bab itu bana doa Ustaz. Tuanku Imam Bonjol ini menggerakkan pasukannya itu santri. Dulu pahlawan plus ulama, ulama plus pahlawan. Iya kan? Tidak ada ulama diumpan je bini muda kau dulu. Kini dulu. Kan? Diumpan je bini muda nyo nak ngecek-ngecek lah nyopa dia seorang maino agama. Ya kan? Dengan apa? Mereka bergerak dengan pedang, senjatanya kuda, pakaiannya gamis, dia pakai sorban. Apa yang mendorong mereka bersemangat mengusir penjajah? Yaitu kalimat yang kita baca setiap kita bergerak di dalam salat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi buat awak, Pak, orang-orang Islam kau gini, orang awak lo nak menuduh apa tu Islam tu teroris, intoleransi. Kok masuk anak orang Islam ke pesantren jangan dimasukkan ke sini lah itu maraki bom. Nyo calon teror. Begitu ibu-ibu yang terhormat. Sedangkan yang mati-matian syahid pada jalan Allah, tergenang darahnya di persada ini, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, adalah pahlawan-pahlawan Islam yang sekaligus ulama. Lari Belanda dek orang wak, lari, ya kan? Tinggal duriannya selai, durian bulan, durian Belanda. Itu hebatnya. Tuanku Tambusai, tuanku Imam Bonjol, tuanku Cik Ditiro, tuanku Marjoan Palawan, Pangeran Diponegoro, ya kan? Kemudian tuanku Narenceh dari Tilatang, kamangnya keteknya pisamo jelado kutu, lompeknya 3 kali tingginya, tu tuanku Narenceh itu. Sekarang banyak orang menyalahkan Islam. Padahal orang yang merebut kemerdekaan ini pahlawan ulama yang sekaligus dengan santrinya. Tidak ada pedang, hanya dengan bambu runcing. Atau masuklah orang Asia menjajah awak balik. Atau namanya Jepang. Namanya Jepang. Aku tiko dijajah Jepang ku 3,5 tahunnya, Pak. Itu kecil orang gaek, dembo ndak masuk tu. Sebab Jepang masuk tahun 62, ambo lahir 52. Orang lahir tahun 65 sebab alum merakanya tu dah lain. Orang lahir tahun 65, kalau gaek gini tu. Tapi ndak ngerti dia lah Jepang menjajah. Apa dosa Jepang di Indonesia ini? Iya kan? Orang awak ku kan macam-macam bentuknya, Bu.
Kalau kita calik suku Minang ko saja bu, ada yang bentuk Cina, ada yang bentuk Jepang, ada yang bentuk India. Ambo bentukan 4,000. Kalau nak bentuk Jepang, bisa-bisa dulu nenek kita diperkosa oleh Jepang atau kawin secara sah. Jadi bangsa kita ini juga jelimet, maka bangsa kita dinamakan Indonesia. Bermacam-macam asal nenek moyangnya. Iya kan? Jepang tu bu, anak gadah anak gadis na rancak-rancak bekerja je nyo tu. Nyo agi gaji, nyo agi sabun, nyo agi gulo, nyo agi bareh, nyo agi anak langsung. Macam itu. Iya kan? Digauli oleh Jepang itu. Banyak itu dulu. Sehingga Allah menghukum ketika itu karena banyaknya perzinaan, bareh ndak ado, kain ndak ado. Apa ceritanya Ustaz? Kok dibilang dikaji masuk nan talampau semasa tahun 60 iyo dia 42. Sekutu kalah dek Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih Jepang babuek sakandaknya. Alim ulama nyo bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo bati lanjang, kulit diambil ke pakaian, taruh namanya masuk itu. Orang mati ndak bakal pani jo kain putih do pak, tapi jo lapik pandan. Sadonya nyo hilang di Jepang tu, bareh gulo kain atau mengko kulit taruh kain orang. Adi kulit taruh tu basarang kapindiang. Tumong. Itu penderitaan orang kita di zaman, tapi mereka tidak kenal putus asa. Jalan selangkah hendak sampai sepaku hendak putih, kini gagal lisu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru nyo masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilek peraknya. Karena kegigihan akhirnya orang bersatu, mereka juga dilatih berperang oleh Jepang, maka Jepang itu karena telah keterlaluan, negaranya ditakdirkan oleh Allah dibom oleh sekutu, sepakat PBB, maka dibomlah Hiroshima dan Nagasaki. InsyaAllah bapak-bapak kaum muslimin lah menelepon lo orang Minang nak membuat musaji sinan, InsyaAllah Ustaz Ristawadi sampai lo ke Jepang. Lah meneleponnya pak, ya kan? Ya kebetulan lah pergi ke Australia, lah pergi ke Malaysia. Nanti ada gini Cik Vini saja. Ini bapak dan ibu. Ya kan? Mungkin kapai kaja Jepang, ya kan? Ini para jemaah. Kalau menurut ibu-ibu sagai embo kuat 72, lain tak apa bini balik. Tu embo tanya dulu, lain tak apa. Lah kita tinggal situ dulu, kita taruhin cerita kalai. Kan? Banyak nan komentar nampaknya. Ya kan? Itu ibu-ibu bapak. Ya kan? Akhirnya setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom, Tenno Haika menyerah. Anak buahnya di seluruh Indonesia juga tahu. Ya kan? Maka diserahkanlah senjata ke tentara PETA namanya. Tentara Pembela Tanah Air. Ingat tak sejarah itu? Siapa yang melatih tentara PETA itu? Jepang. Ya kan? Tapi nyo ndak kalah mental Jepang kau pak. Itu kelebihannya. Nyo kumpul lah ulama di bawah jam gadang. Ya kan? Bawah jam gadang tinggi itu di antaranya ayah Buya Hamka. Ayah Buya Hamka itulah nan ta'amuh tabi' ke matahari. Jepang kau menyembah matahari. Hanya suruh madok ke matahari itu ndak mu ayah Buya Hamka. Tuhan dan Allah. Ya kan? Nyo cuba mauji dek Jepang ko. Jepang ko kan ada padang tajam namanya katana.
Orang nan santiang memainan padang tu namanya samurai. Jadi samurai itu ndak pedang dah. Orang yang memainkan. Nah, awak kadang-kadang ndak tahu dah Pak. Padang samurai je ndak. Padang tu bahasa Jepangnya katana. Di mana kami cari ada to Suzuki pernya nan tagak tu ajib. Atau katana mereknya di muka mah. Mengko katana dia gih namo jan kalian larian kancang-kancang atau kope pernya tagak acok tahun jaon mudah tabalik. Kalau jatuh hang sadang kancang wa amati liang putui samo jo kanai padang atau mengko nyobue merek atau apa tu pedang bersilang katana nyopaku ayah boyam ka ko itu. Apakah ayah boyam ka ko ndak talok di padang? Yang jelas Allah berkehendak ketika itu memang ndak dimakannya di padang tu liau dah. Kata liau Allahumma fina bima syi'ta. Bukan sihir Pak. Ya Allah, saya berserah diri kepada Engkau. Cukuplah Engkau menyelamatkan aku kalau Engkau berkehendak. Mematikan aku kalau Engkau berkehendak. Dia tidak minta selamat. Karena Engkau yang maha kuasa ya Allah. Ternyata Allah menyelamatkan ayah buyamka ini. Iya kan? Malam buang padang tu di tulang beliau patah. Pucik Jepang tu. Kok orang gini kok aja. Satajam kok padang tak taluk. Ya kan? Akhirnya Jepang ini minta maaf. Nyo pakai baju kimono ayah buyamka kok ndak mendandam nyo taruh ke maning. Ke maninjau ke kampung nyo turui di Jepang. Nyo pakai kimono baju adat Jepang tu. Baju kimono tu di Jepang bu. Cukui menyongkok jo jilbab serupa ibu goselnya. Kimono tu pakaian Jepang yang sopan. Lapang tak tutui aurat sadanya. Kalau disongkok jo jilbab sama jo pakaian awak. Laki-laki berusia itu. Nyo pakai kimono tu di Jepang ko. Nyo pai mencari ayah buya. Tiba di sinan. Domo arigato gozaimasu masta. Tu hormat nanya tu. Kalau arigato saya tu terima kasih. Kalau pakai domo tu nyo hormati mana. Kalau dia kan demo kan. Itu demonstrasi. Di Jepang domo arigato gozaimasu masta. Basimpuhnya. Maafkan kami. Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan Anda. Tidak ada yang putus kepala orang kena samurai ini. Tapi Anda diselamatkan oleh Tuhan Anda. Ya kan? Besoknya Jepang hilang lukit tinggi sadonyo. Tinggal lubangnya selesai. Kau nak percaya ibu pulanglah kampung. Kanalah pai kangarai. Laya dojo Jepang sinan. Ndak lubangnya setinggal. Siapa yang berjuang itu ulama, santri, pahlawan. Mudah-mudahan tak pilih pemimpin besok ndak mengecewakan Islam teroris lah. Ndak mengecewakan Islam tu produk Arab lah. Islam itu produk Allah. Kebetulan nabinya nak dipercaya Allah orang Kalau orang terletak buluh ko nabi ya, abaso pekambaru ko Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bahasa Arab karena rasulnya orang bukan kita Islam fanatik Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Jadi apa-apa jangan takut menyuarakan Islam. Boleh hamba tanya cik Pak? Boleh? Ada ndak apa nala masuk Islam Nusantara? Ada. Kalau ada mati salah Pak lain. Ya kan? Supaya jangan gadang nado. Nado Islam Nusantara tu dah Pak. Innad dina indallahil Islam. Jadi pemimpin nan kapak pilih besok nan ka membela agama Islam ko karena agama Islam agama Allah dan kita orang Indonesia mayoritas beragama Islam. Nang keserupa Nabi Sulaiman tu ndak ada presiden raja tu.
Tapi nanagak baik dari namburuk pasti ada. Alah nampak deh bu. Alah. Kalau tidak nampak deh bu, tu randah nanti nih. Beraja lah balik. Ya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Ya kan? Nabi Sulaiman itu luar biasa itu karena dia nabi. Kalau seperti itu tidak akan mungkin. Pasti presiden itu kalau jalan itu ada pesawatnya, ada biayanya, ada uang jalannya. Karena Nabi Sulaiman itu di samping jadi nabi, jadi raja dan kaya. Kayonya ndak dek menyeludup ke minyak goreng nak. Iya kan? Lah ditakdirkan kayo dek Allah. Iya kan? Tapi bisakah kekayaannya menandingi Allah? Tidak. Ya Allah, ambo kang kayo ya Allah. Agi ambo kesempatan magi ikan makan sekali ba. Ikan di mana? Ikan di laut. Nyo ilang de Allah ikan laut itu nang ketek-ketek nyo buek gadang cik. Lah habis rato Nabi Sulaiman makan tu ikan tu nyo nak kanyang. Minta ampunnya, ya Allah. Memang engkau yang kaya. Sudah habis harta saya untuk memberi makan ikan dan siku gua, ndak mau kanyangnya dah ya Allah. Ini. Ya kan? Jadi ibu-ibu kok kayo jangan sombong ndak. Ndak. Karena yang paling kaya itu Allah. Kita hanya dapat pinjaman pinjaman dari Allah, kekayaan temporer, kekayaan sementara. Bara rajinnya ibu merawat gigi, adonan Pepsodent, adonan Deliden, adonan Proden. Kan itu untuk pasta gigi. Adonan Maiden, adonan Pakden, adonan Bini Den. Tapi gigi ibu tetap tangga. Iya enggak? Atau kayu gigi palsu. Kalau laba gigi palsu, itu makan kacang goreng lebih tua. Sebab gigi palsu tu mau onjak-onjak. Nyo ndak sajiwa jorek gigi awak. Yo. Tanyalah ke orang gigi palsu. Gigi palsu tu untuk menggaya saja. Untuk makan ndak terasa lama makan. Karena ureknya mambek langit-langit. Ya ndak? Itunya. Ambo itulah syukur ambo bu. Umur ambo lah 72, alum pernah sakit gigi. Gigi ambo ndak rancak do kuning. Tapi ndak pernah sakit. Kalau ada ibu kamu bungkus raki kacang kamu bawa ke hotel kamu terima. Ya kan? Karena gebarana raki kacang tu karehnya alhamdulillah talok jadi gigi ambo. Lah 72 umur ambo tu. Dua sakit nanalu nambo cuba di dunia kau. Sakit gigi je malayan je. Sakit gigi kau mungkin bisa juga. Tapi malayan ndak mungkin. Tapi ambo babini, bini ambo malayan mungkin bisa juga. Ya kan? Tapi kalau ambo ke malayan tu ndak mungkin. Jadi syukur jo ambo. Ya kan? Tadi nyobao makan kalapau Pak Nurdin ya. Ado sinan gajebo. Iya kan? Ado dendeng lambo. Ado tunjang. Ado nambah tanya oleh ndak kolesterol tu Ustaz. Kalau ambo membayi yo kolesterol ambo ni. Iya kan? Nyo orang nak membawa kau nak membayi. Iya kan? Ini. Jadi apa kalau dibawa orang makan tintiang saja. Jangan baso-baso. Nang kolesterol tu piti awak keluar. Ya kan? Itu. Tapi kalau orang membawa nak ada kolesterol tu. Lain tangan ibu tu. Jangan baso-baso makan kalau dibawa orang tu tintiang saja. Ya kan? Itulah. Jadi makanan jangan kita berprasangka buruk ke makanan. Kalau bersangka buruk awak taruh yo jadi penyakitnya. Baca saya bismillah. Ya Allah, jadikanlah makanan ini membawa berkah kepada aku ya Allah. Untuk menguatkan tubuhku beribadah. Ya kan? Dimakan makanan, ya kan? Kemudian dibawa badan kau bampu. Itu mengkau sakit-sakit katanya.
bawalah beribadah, maka makanan itu akan bermanfaat bagi tubuh kita. Ya kan? Cualah ibu agih kucing tulangnya mau aja makan. Jadi kucing kau tidak ada berburuk sangko ke makanan. Ya kan? Tulangnya jadi, ikunya ya jadi, kepalanya jadi. Ada kucing kolesterol. Malah inyo mati, saya tidak tahu ak kucing. Kucing kau kalau ke mati ibu, nyopai si jauh-jauh dari rumah lah. Supaya ibu jangan mengapani, jangan mendoa lo orang siak dimbau. Nyo hilang saya. Kiranya nyo lah mati itu kucing. Jadi apa tirulah kucing kau. Kau rasa-rasa ke mati badan pai selalai. Ya kan? Supaya jam payah orang mengapani. Ya kan? Ini ibu apa-apa. Lain sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kewajiban kita yang akan memilih pemimpin. Karena negara awak katanya negara demokrasi, daulatnya daulat rakyat. Akan begitu dalam teori, tapi masih ada dirampas harta rakyat. Rasanya di Kepulauan Riau kan namanya tampang-pang di belakangnya. Tapi kalau tidak jadilah dok. Tidak. Iya kan? Untuk kepentingan orang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, rakyat kita yang telah bertahun-tahun di sana, itu yang akan teraniaya. Ajan tapi lihat jo pemimpin nama dia itu lihat sesudah awak baik suak memilih. Jadi hati-hatilah memilih salah pilih awak tanya ayo. Memilih laki saya tidak pandai bu, ya kan? Tanya ayo, tu setahun je awak baru nyolah bini le je lah. Pada awak rancak je lah. Sebab inyo panganai hati ke induk-induk kau siko kan hati. Itu laki-laki mato keranjang. Ibu galak menengah itu pedusi dono nanti itu. Pedusi tu Ustaz, padusi induk puyuh. Lah sudah bataluannya talu kau nyo tinggal. Lakinya marah minta lu, nyo pai mencari laki je lain. Aja ibu tiru itu ndak. Itu namanya induk pu. Ada akibatnya Ustaz, ada akibatnya. Dek puyuh tu indak disayang dek induknya belaki panjang teh. Sehingga badannya kete, ikunya singke, tabangnya ndak tinggi, acok di jari orang, dibakar orang, didabiak. Karena nyo tak pandai tabang tinggi, nyo jari dorang. Penyebabnya induknya kata. Tiok sebentar balaki talu tinggal. Ada ndak jamaah musajid Imam Bonjol konon itu? Kalau ada ubahlah perangai lah. Sebab kebahagiaan yang sebenarnya dalam hidup ini dimulai dengan kepatuhan kepada Allah, bukan materi. Ibu ada ndak dengar uang orang sudah bermiliar, tapi kaum muslimin anaknya makan babayo kayaknya. Makan bayamnya sambok kaki di bawah merah, ndak bisa tapak kaki di pijaan. Makan gulai kambing tensi langsung naik. Dimakan tunjang tak bisa lutui di bawah beselo le. Pitih banyak. Anak boleh dimakan kantang saya babui. Itulah tak kantang duit namanya. Kalau tak boleh awak makan apa lah, itulah tak kantang namanya. Kalau lah kurang awak makanan yang bergizi, ya kan? Tubuh kita akan lemah. Semangat kita akan kurang. Ya kan? Ambonyo suruh lalu di Pekanbaru ko di Pak Tony di Hotel Pangeran. Ya kan? Kironyo di hotel ko untuk makan pagi itu banyak. Ya kan? Tapi deklah di jamu orang lo di musaji ndak teragut lo lah. Di musaji le mengaji subuh tadi lama lo nasinya. Tambah lo jo jaguang. Tute taluannya buya, ko tiko taluannya macam. Ya kan? Atau ndak lama lo nasi di hotel lah. Ya kan?
kaum muslimin, kalau di Siko hotel pangeran tu bintang 5 tu enggak? Asinan kami di laluan, enggak elok jadi ustaz. Minuman ni talu makan lama lah, lama dijapui joto. Jadi ibu-ibu kalau ada dilamar ustaz jangan ditolak, terima saja. Ya. Lai bapiti lah ustaz kanya. Kalau namanya ya ndak rancak do ustaz. Apa tu ustaz? Untuang sayui tapi dapat. Ya kan? Karena honornya bak kecil pengurusnya magianya. Aku lah barang mau mengaji kan, ndak ada sama honornya. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Atuh. Begitu. Namun kita syukuri karena Allah masih memberi kita rezeki. Ya kan? Ibu-ibu berbisik-bisik ke mencari nombor bini kan. Ya kan? Tangguang le bu. Beko 2 bulan sudah ambo babini menganduangnya, ambo mati. Akan tambahlah anak yatim je lah. Itu tidak. Bamang ko itu anggapan ustaz, orang umur 72 ko bu, tulah rawan mati. Sedang 60-an lah ada orang mah. Apalagi umur 70-an. Jadi kalau ada ibu, suami ibu nala 70 matinya jangan ditangih jo beriaza lalai. Kan? Karena umur 70-an tu lah patut mati. Tapi ustaz bamang kau ndak mati jo kan itu. Pertama doa jamaah kau. Ya Allah, lata sore di muka musaji kami baliho ustaz kau. Nyo datang hari tua. Ya Allah sehat anjola ustaz ko ya Allah. Iya kan? Taragu lah jono makan ya Allah, jangan sakitnya ya Allah. Sampai jolah nyoba tamu kami. Ya Allah carilah nyo bini balik. Iya kan? Ya kan? Itu kecil jemaah ko tu ko alun mati je boleh. Iya kan? Kena ada ibu-ibu nak menyumpah yang bodoh kan? Enggak. Pasti ibu je mendoa aja lah. Kemari sekali nanti lah ustaz. Pasti itu. Hubungan saya Pak Tony nanti. Ya kan? Kalau ada kerambi, ada ketapang. Kalau ada mau dipanggil, insyaAllah mau datang. Kalau tidak datang, tu lah mati teman. Ibu-ibu ada tidak naraso-raso ke mati melekit malam itu? Ada? Tak tahu ada kan? Nah, yang jelas sekarang kita alhamdulillah sehat walafiat. Jauh sebelum ustaz tiba ibu-ibu las tambai. Bedanya ibu mendengar wirid secara langsung kok kini jo mendengar wirid ambo di YouTube. Lai tahu ibu bedanya? Nan jale mencali nan aslinya. Iko ustaz wa. Batanya ambo cik jawab dengan jujur deh. Manan mudo nan asli ko jo foto di YouTube. Hah? Mudo nan asli. Ambo nak percaya do bu. Jadi bu kadang jo hati ambo. Nan di YouTube tu mua 72. Nan iko mua 72 jo. Tak mungkin mudo dah. Tapi ibu bapa halo tu. Bab itu menggadangan hati orang gaib. Iya kan? Ini tu pahalonya yang pertama tu. Bertemu jambo. Nan kedua wirid YouTube bapa halo juga mendengar. Tapi besar wirid yang sekarang. Tahu enggak ibu, bagaimana pahalanya ibu datang ke sini sekarang dengan bapak? Semenjak ibu berangkat dari rumah tadi, sengaja aku pergi ke Masjid Imam Bonjol untuk mendengarkan tausiah Ustaz Irsawardi dari Sumatera Barat. Semenjak ibu turun janjang sampai di sini, ibu nantikan saya selesai ngaji, kemudian setelah selesai ibu pulang, tiba lo ibu di janjang balik, malaikat baru berhenti mendoakan. Lain tak panik nyoto ustaz sejak kami pagi tadi sampai lo kami tiba di rumah mendoa senyo. Lain tak panik. Indak bang ko tak panik malaikat. Nyo ndak punya nafsu. Yang ada baginya akal. Ada malaikat ini Pak diciptakan oleh Allah menyandang aras, memikul aras Allah. Sajak disuruh dulu sampai kini tidak ada berhenti-hentinya.
Ndak ada merasa panik karena nafsunya ndak ada nya minum tetalu gitu dah. Sama jambo ko ayo putih panjang tadi lagi orang. Ini bapak-bapak dan ibu. Ya kan? Itu ke arah hamba saya tu jadi tadi Allah. Ibu dan bapak yang terhormat, apa doa malaikat untuk kami? Ingin tak ibu tahu? Maaf ya bu, doanya bukan mendoakan ibu kaya. Sebab seluruh malaikat sudah ditugasi oleh Allah adonan kemanurunan hujan, adonan membagi rasaki, adonan mencabuinya nyao, adonan menjago awak siang malam kamapai, adonan menulihan dosojo pahalo. Dia sudah tahu nasib manusia ini. Maka malaikat tidak akan pernah mendoakan kita jadi kaya. Sebab orang kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Tapi yang didoakan malaikat itu lebih baik daripada kaya. Aduh, ya Allah. Ampunkanlah dosa jamaah yang pergi ke masjid Imam Bonjol ini ya Allah. Apa saja kesalahannya semenjak dia balik sampai sekarang, ampunkan ya Allah. Kalau talonsongnya pacaran dahulu, alun nikahnya lela baciumannya ya Allah, ampunan dosonya ya Allah. Karena nyo ndak tahu dulu. Ibu-ibu lagi tahu sejak dulu baso pacaran ko badoso. Mangai ibu sadanten, sana ustaz ndak tahu dah. 9 pacarin dulu. Karena ndak tahu baso itu badoso. Jadi nam bujang-bujang jamba pacaran nak kalau apa lah telonsong. Tu alai. Kalau kalian kena hati kepada si nikah salah. Halal. Awak ndak ragu-ragu. Kalau awak pai raun je orang padusi indak bini awak bentuk kucing menceluik sambal awak tanya. Rasuk ketibu tangkai sapu di kepala. Ya kan? Artinya. Lah, jadi malaikat itu sudah tahu tugasnya masing-masing. Apa yang didoakannya? Orang ini pasti khilaf ya Allah. Karena dia tidak nabi. Ya kan? Ampunkan dosanya semenjak dulu sampai sekarang ya Allah. Itu doa pertama. Doa yang kedua, engkau telah mengampunkan dosanya, telah engkau tip-ek dosanya, masukkanlah jamaah yang mendengarkan pengajian ini ke dalam surga ya Allah. Mana rancak jo kayo? Rancak doa itu lah kan. Orang kayo alun tentu masuk surga le bu. Lebih-lebihan dan sempili karyang. Ya kan? Ndak mau bersedekah. Ado kota infak ndak mau nyo mesi, nyo galak se kota infak tu. Nampak dia kota infak sebetul tu, kota infak tu. Masuknya ke dalam. Kalau galak se kota infak tu le mesinya. Ndak. Ya kan? Lai tahu ibu orang sempili. Ambo ke orang Piaman bertanya, ciri orang sempili itu jo, hari hujan payungnya kapi. Tak aja onda nyo igi. Kok kemakan gulai ayam nyo dabi ayam sakit. Akhirnya nyusi ada bini lalu di masjid. Di kalau ada apa-apa kau lalu di masjid itu tanda di usia bini tu. Karena kikir, ceke, sempili karyang, jaguang. Kita jangan kikir. Kikir tu lah tahu ibu. Ada basi boleh sepanjang wak. Kasih. Itu orang bengke cok makai tu. Ba'a sifatnya kikir tu Ustaz. Orang lainnya gosok sampai licin naninya aja nusak. Atau kikir. Ya kan? Orang seperti ini akan dimarahi oleh Allah. Kenapa? Dia tidak sadar bahwa hartanya yang banyak itu sebenarnya harta Allah. Hanya ditumpangkan kepadanya sebentar. Akan ditarik oleh Allah kembali. Berapa banyak orang sedang kaya, hartanya berlimpah, tapi dia meninggal tiba-tiba. Rumah kos 1000 kamar. Ya kan? Taranak Jawi 1 juta ikut.
kebun sawit 325.000 hektar. Sama jo Pak Prabowo. Ya kan? Ini bapak-bapak dan ini. Ya kan? Tapi meninggal tiba-tiba. Bini mudo. Ya kan? Lah sampai idahnya, hanya nikah jo pacar lamonyo. Nyo bawa ke rumah awak. Awak itu saya dari kubu Angelia. Nikah bini dia melihat. Atau Pak. Jadi bapak ibu yang kaya, infakkanlah harta itu sedikit. Tidak seluruhnya. Hanya sebahagian. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tidak semuanya. Karena kita juga butuh harta. Anak kita akan sekolah, anak kita akan kuliah. Selesai dia kuliah dapat kerjaan, kita ke peminan. Minantu kok dapat lo jantan orang Periaman ke minantunya minta japui lo. Ini bapak-bapak dan ini. Kan banyak pitih gunanya. Ya kan? Tapi kita selalu mengeluarkan infak itu untuk jalan Allah. Jadi doa malaikat itu dua saya. Ampunan jamaah ko ya Allah. Malaki ibu tiba di rumah aku nyo mendoa aja mah. Kini nyo sarang mendoa aja mah. Masukan ibu-ibu jo pak-pak tu ke dalam sarugo. Coba bayangkan berapa jam dia mendoakan kita semenjak pergi tadi. Dia ndak letih. Coba bayangkan itu. Tapi ada cie kambo kecean. Walaupun awak kini di musaji, malaikat mendoaan, tapi ada nan tak dapat hasil doa tu. Siap, orang nan suko berutang pi membayar uli. Kalau ada ibu nan cuit tu keluar salah ndak dapat ibu doa tu. Mau utang murah balunak-lunak gigi dari lidah. Bekolah ke membayarnya cara ni orang nak minta kok. Lai tahu caran. Ndak pacaran nak. Pacakaknya cakak orang tu. Sakitu utang dia nyo sasak-sasak ana den je. Mengerengkangnya ke orang tu. Ketika menyalang dulu hanya lunak-lunak giginya jari lidah. Nanti ini mau jujulo dan bayi ni paguno wana atau den kabalaki bali. Kemayu wang pernikahan. Bila membayarnya buransang orang nama gi utang. Orang nama dia itu tu dia mendoa nama malaikat nyo kini di musaji ndak dapatnya. Keluar salah pak namanya utang ndak mau membayar tu. Ndaknya doa ni malaikat. Itu dia. Tapi kan tak doa situ tu dak. Dah. Lebih-lebih hamba bu. Nyo tawarannya di orang melalui apa ko pinjaman ringan bunga lo. Untuk ada hamba kamu pinjam pitih lah Dah ada gunanya lah. Orang rumah lah mati anak lalape sadonya. Untuk apa pitih? Ya kan? Makan nacok di bawah orang. Ini bapak-bapak. Rumah ada tempat tinggal. Tu alai. Iya kan? Bini nak minta belian baju ndak lu ada leh. Dah belian baju cik dah. Anak ada orang cerita gini leh. Tapi hati ambo tetap ibu bu. Leh tahu ibu sebabnya? Bini ambo nak mati itu rancak. Iya kan? Menurut ambo. Ambo ndak minta persetujuan apa dah pak. Karena rancak tu menurut matoak seorang-seorang. Ibu-ibu mengkonamu nikah je suami ibu nang kini tu kan menurut ibu ganteng kan? Walaupun giginya tonggol, tapi menurut ibu ganteng. Begitu juga kami laki-laki. Bini kami ko matonya timur barat. Semua je bintang filem Tan Cembok dulu. Tapi menurut matoak mencari matonya nan sela, tapi tubuhnya gitar Spanyol. Ini bapak-bapak rampiang, ya kan? Kalau dapat nama gigi tanggiang jo sumbiang dalam berangnya bentuk galaknya nampak. Ini ibu dan jadi cantik itu menurut mata yang memandang, ya kan? Mudah-mudahan istri saya itu diampunkan oleh Allah. Sebab dia wanita sabar. Yang kedua pandai menyimpan. Ada lo bini awak ko pak pariwak tiri. Ya kan? Awak bertanah jo kayu.
Kayu masih disiramnya minyak tanah. Pi periuk ko tiri lei duit api. Indah. Asia nang periuk tiri tu. Nang gilo bau tang saya blender, bau tang mixer, bau tang rice cooker, bau tang vakum cleaner bau tang magic jar, bau tang laki, bau tang sana nyutang. Ini orang tak punya planning, tak punya rencana yang matang. Utang tu akan menyusahkan kita, ya kan? Adulah cik leh produksi ko rancak dapat orang ke bininya, pi memasak nak pandai. Hanya menelepon saya ko ndak mau WA bali sambal kaya dah. Ambo kok dapat bini mensabali sambal se taruh ya ndak bini jo ndak lah. Barana kerancaknya. Dia ambo nang katuju bini ko pandainya membuat asam padeh patin. Ya kan? Kemudian nyo membuat randang masuk minyaknya ke daging tu. Kalau membuat kaliola saja man sudah makan terasoyo lamaknya. Kok membuat gulai kambingnya aromanya rurui bulu hidung ni nyo. Ya kan? Kemudian tioknya ke memasaknya tanya kawak dulu. Ya kan? Sambal nang kalama. Itu perusi narancak pak. Tak bantunya saya. Ya kan? Alah narancak bantunya memasak tak pandai. Badaknya 5 macam bantunya. Lipstiknya adonan hitam, adonan sirah, adonan kuning, adonan ni hijau. Itu menggili bulu mato ko se kape barale 5 jam. Ya kan? Itu tak ada gunanya. Jadi perempuan yang baik itu apa? Ibu Aisyah, istri Fir'aun. Ibu Aisyah tu kalau ke memasaknya pagi, ya kan? Tunyo tanyo Fir'aun tu lo. Da Bangko galak ibu. Ya kan? Sambal nang kalamak da nang kalamak tu kan dak nan maha doh. Iya kan? Ikan patin, ikan semah baru dapet di batang air, manis ndak daging? Dipanggil masin atau dia sampah pade tu dibuat rimbang mata kambe pario. Ya Allah ya Tuhan tu abi nasi tu. Ya kan? Kalau ada suami tamanuang dak ke ibu. Dak ke uri-uri punggungnya je minyak ke PU. Ya kan? Dah. Mamang kota manuang na udah anan udah pikiran. Ya kan? Keciknya mengkota manuang nambo sawit kan maha. Pitih kalai banyak kini na nambo manuangan lai namu hadinda maizin na nambo babini je lai. Jawab elok-elok ndak ba ado dah. Pailah udah babini boleh kurang kerajo den. Nam biasa aden saya udah pelosoh seorang. Ambil tuan. Lai terang ada ibu tu. Tapi terang saja ibu ndak rela. Rela ndak ibu suami isteri lagi? Capek jawabnya. Ada nak kamu tanya cik lai beli ya kan? Ibu mana suka suami perokok je ndak? Suka ibu ndak perokok? Lai terang dapat tak? Bonci ayam muncul ni nyo. Apa nak lalu je nyo? Muncul bonci ayam, ya kan? Mangko barantilah. Baca rohnya Ustaz, tahan saya. Memang payah ambo dek perokok dulu ambo patuh lo nasihat dokter. Pak Ustaz, setelah berhenti merokok, berapa uang Pak Ustaz beli rokok itu sehari tabungkan? Saya udah coba sebab saya perokok juga kata dokter itu. Tidak lama Ustaz, 11 tahun dapat biaya umrah. Awak tu kalau lama rokok awak pak sajak ketek bujang dulu ala barakali umrah hendaknya tu. Tapi ada orang membawa ambo mengaji ke Sungai Panuh, iyo lo nandinya tu. Katanya Ustaz percaya atau ndak? Lebih dahulu ambo berhenti merokok dari Ustaz. Lah hampir 5 tahun.
Dek rajin ambo manabuang, ya kan? Tu dapat ambo membangun ruko jo membali tanah di Sungai Panuh. Setahun lahi di Pasewan, tu tawakal sadonya. Akan sama saja rokok merokok, saya mau lihat. Ala nambo nggo empiti membuat ruko tawakal aja. Amai sok saya lihat, kan? Dek sama-sama tawakal. Kalau itu lo pernah pak merokok salah. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Tadi ambo basobok jo dokter nalah bertahun-tahun dak masuk. Nyo mengerajuan orang mengandung tu kerajuannya. Saya tu Dokter Haka Suhaimi. Dan besok di Padang tu nyo punya rumah sakit Bunda. Kira kini lah di Pekanbaru. Tadi basobok dia ambo dalam pengajian siap suhur di rumah Pak Marjoni Hendri. Pak Marjoni itu satu kini mencalonkan diri untuk jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah, ikan. Jadi Dokter Aka Suhaimi hadir sini tadi, sama sobok jombo. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, ya kan? Saya tanya, apa katanya kepada saya? Kalau berhenti Ustaz merokok, lai cimi. Kalau rokok membunuh, terus duto je orang, Pak. Rokok bisa membunuhmu, itu duto orang. Tapi kalau mengganggu kesehatan, iyo. Ya kan? Rokok membunuh itu tidak benar. Ya kan? Mengganggu kesehatan, benar. Tapi ada orang gaek pendapat di kampung. Yuang, keciang tak ada hikmah. Ada hikmahnya merokok kok. Adunya. Orang Maliang tak mau naik doa batu panjang semalam tu je. Nang kecek orang Maliang naik alai jalan je. Orang Kuala Lalu le doa batu panjang tu je. Lah, kalau itu gunanya dapat merokok lah taruh. Memang tak kamu orang naik. Apa keceknya kau Mekah besar pintu. Awak alulah. Lalu batu panjang. Tapi terpulang kepada kita masing-masing. Yang jelas dia merokok itu mubazir atau bisa disebut kita tidak bersyukur ke Allah. Tu pernah jamaah bertanya ke Ustaz Samad, Ustaz, kami lagi berhenti merokok tu berulang lo balik. Nanti kok masuk surga kami Ustaz, lagi ada rokok di dalam. Jawab Ustaz Samad, ndaknya kecil ada rokok dah. Nyo baca Al-Quran surah Fussilat. Apa bunyi surah itu? Walakum fiha ma tashtahi anfusakum walakum fiha ma tad'un. Apa yang engkau minta di surga itu disediakan. Apa yang engkau inginkan ada. Pijawi Ustaz Samad, kalau kau menyalai rokok tu apa harus kena rokok je. Tak ada api di rokok. Ya kan? Kecil orang tu, cek. Jadi artinya sebenarnya di surga tidak ada rokok. Jadi supaya apa? Tidak tagamang. Pak ingin neraka, ingin surga. Ingin surga. Jangan tagamang Pak masuk surga. Tu rokok tidak ada. Arantilah saja kini. Lain terang ada Pak tu. Kau tidak tu stres masuk surga nanti rokok tidak Lah. Terakhir yang akan saya sampaikan kepada kita termasuk diri saya. Jangan tak satu memilih tak. Kalau ibu-ibu orang Islam jawab apa-apa, kau tak satu memilih wakil rakyat, maka yang akan banyak di parlemen itu bukan orang Islam. Sehingga undang-undang yang merugikan masyarakat akan disahkannya, digugat oleh orang Islam yang sedikit. Tidak mungkin. Karena apa? Kalau terjadi namanya voting, itu yang diambil suara terbanyak. Nah, jadi bapak-bapak nanti tanggal lampe balik April ya? Apa kata? Februari ya. Nah, itulah ambo undur lo ya. Ambo lampe balik Februari. Ya kan? Ya kan? Antan dia nak kasinan kalau kaki layu berjalan awak nak lagi.
Jan ndak satu memilih. Cie suaro tu baguno. Iya kan? Jan adalah nambah pendapat 40% biasanya Pak orang Islam ndak satu memilih. Coba bayangkan. 60 sepai memilihnya. 40% ni indah barah rugi awak tu. Ada nambah pendapat ndak satu na awak memilih, satu na nasib awak cuitu je nya na mengalai sate je nya. Memang itu takdir kita. Ya kan? Tapi kalau banyak orang Islam di parlemen itu, undang-undang yang akan disusunnya menguntungkan semua pihak. Tapi kalau orang kafir Pak, nang kelamak dia menyusun. Ya kan? Bisa saja nanti Pak, kalau banyak orang kafir di parlemen tu nyolegalkan LGBT le. Boleh orang jantan nikah je orang jantan, boleh orang padusi nikah sama padusi. Pabilo kadape anak tu. Kalau padusi nikah je padusi, orang jantan nikah je orang jantan, pilo kadape anak. Ya kan? Kan itu HAM. Di mana letaknya HAM? Dosa LGBT lebih besar dari zina. Kalau zina, ada je rasa takut orang kok amil. LGBT nak mungkin amil. Sudah dilakukan orang di zaman Nabi Lut, negerinya itu dibolak-balikkan oleh Allah. Hancur. Nama negeri itu Sodom. Kota sampai kini tidak dibangun karena dikutuk oleh Allah. Atau mengko orang melakukan praktek itu tu, cinta yang menyimpang itu namanya sodomi. Itu nama negeri, nama kota. Ya kan? Ini. Jadi kalau banyak orang di Thailand lah legal apa kau bu? Di Thailand LGBT kau lah legal, boleh. Ada awak dek lagi banyak je orang Islam bu ibu tidak setuju. Tapi kalau lah orang parlemen menentukan, ini kan wakil dari rakyat. Nah, jangan tak satu memilih besok Pak Ibu. Lagi setuju Bu? Jangan tidak memilih. Moga-moga banyak kita duduk di parlemen itu. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu yang terhormat. Nah, jadi kita ingin kaum muslimin dalam segala hal di bumi Indonesia ini kita selamat. Kalau LGBT le tak apa Ustaz, tak ada. Ini tak boleh LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Kalau LGBT atau Ustaz, laki gapuk, bini tinggi. Itu tak ada. LGBT. Kan sesuai saja tu. Laki gapuk, bini tinggi, timbul menimbuannya, ya kan? Nah, itu salah kaji awak sore kini.